Salam sejahtera bagi kita semua dalam Kristus. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan melalui siaran video yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya berharap kita semua mendengarkannya dan juga bagikan kepada teman-teman sehingga mereka juga mendengar dan mereka mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ibadah-ibadah kategorial sepanjang minggu ini. Saya yakin semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan tetap mengikuti setiap ibadah-ibadah yang berlangsung sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu kita sharing bersama firman Tuhan hari ini yang dapat kita baca dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh memasuki minggu kedua di sepanjang hari-hari ini Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami dalam semua usaha pekerjaan kami sepanjang minggu ini. Firman-Mu yang mengantar kami dan mengendalikan kami sehingga berjalan dalam kehendak Bapa. Mari Bapa, bimbing kami, berkati kami. Kami siap mendengar suara Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama-sama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tenung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk
dari pangkal Israel akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan kita ini kita beri tema lebih baik hidup di dalam Kristus. Lebih baik hidup di dalam Kristus. Mengapa di dalam Kristus lebih baik? Bapak Ibu tahu bagaimana keadaan dunia ini? Apa saja yang terjadi di sekitar kita, yang kita dengar dari televisi, kita dengar dari lingkungan kita dengar melalui teknologi informasi yang mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia saat ini. Terdengar ada ancaman peperangan antar bangsa dengan bangsa. Terdengar berbagai tragedi, penderitaan, ancaman, sakit hati, sakit penyakit, kebencian, pembunuhan yang selalu terjadi di mana-mana yang menakutkan manusia. Semua informasi-informasi kejahatan di dunia ini saat ini kita peroleh dengan sangat mudah, dan kita tahu persis bagaimana keadaan di mana kita ada saat ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ini memberitahu kepada kita bahwa Raja Damai akan datang. Bapak Ibu, siapa Raja Damai? Siapa yang maksudkan dengan Raja Damai? Ia akan datang itu. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa ia datang dari tunggul Isai, yaitu Kristus yang datangnya melalui manusia. Dialah ya Kristus, dan Yesus Kristus yang datang sebagai Raja Damai di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Apa artinya Raja Damai? Mengapa dia datang menyebut dirinya sebagai Raja Damai? Raja artinya penguasa. Jadi Raja Damai artinya sumber damai, penguasa damai yang akan memberikan kepada dunia, di mana dia sebagai raja di atas segala raja. Nah, sebagai Raja Damai, apa yang dilakukannya bagi manusia berdosa yang mendamaikan dunia? Sebab karena dosalah yang menyebabkan manusia di bumi ini tidak ada damai, dan manusia menyeteru Allah. Kedamaian, ketentraman langka terjadi. Selalu ada kekacauan yang terjadi di dunia ini. Karena itu Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai Raja Damai. Untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sebab dosa manusia menjadi seteru Allah. Yang kedua, Tuhan sebagai Raja Damai yang datang dalam dunia ini itu apa? Untuk mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Karena manusia dengan diri sendiri musuh. Manusia tak dapat menerima dirinya. Manusia merusak diri, membunuh diri. Dirinya sendiri menjadi musuh.
Itulah manusia berdosa. Yang ketiga adalah Tuhan datang untuk mendamaikan manusia dengan manusia. Hubungan horizontal manusia dengan manusia itu menjadi musuh. Dan tidak ada kedamaian di antara sesama manusia. Tuhan juga datang untuk mendamaikan alam semesta. Ia juga mendamaikan semua yang hidup di bumi, supaya semua dipulihkan dan menikmati kedamaian di bumi ini. Bapak Ibu, apakah benar Yesus datang sebagai Raja Damai seperti yang saya sebut tadi? Ini benar, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan ini kebenaran? Oleh kalau mari kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan, waktu Tuhan Yesus lahir disambut dengan gembira oleh sejumlah besar bala tentara surga. Mereka memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Tuhan Yesus disambut dengan meriah oleh bala tentara surga, dan mereka berkata, damai sejahtera di bumi. Surga mendapat damai sejahtera dengan kelahiran Tuhan Yesus. Maka dikatakan para malaikat, ada damai di bumi. Bapak Ibu, ini bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian? Seandainya seluruh bumi mengenal Yesus dan percaya kepadanya, maka apa yang terjadi dengan manusia di bumi ini? Dikatakan dalam kitab ini, dosa mereka diampuni, damai dari Kristus mendiami hati mereka, maka manusia tidak berbuat jahat lagi. Dengan demikian, maka semuanya manusia yang ada di dunia ini, seperti katakan ayat 6, terjadi perdamaian massal yang terjadi di bumi. Kita perhatikan dalam ayat 6 itu, serigala tinggal bersama dengan domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa makan bersama-sama, dan seterusnya. Alam bersahabat, tidak ada yang menentukan bumi, semuanya indah, bukan? Itulah tujuan kedatangan datang ke dalam dunia ini, untuk mendamaikan semuanya dan manusia mengalami damai sejahtera sempurna. Sebab itu Bapak Ibu, salam kenal. Siapakah dia Raja Damai yang luar biasa, yang mempunyai visi memberi damai bagi dunia ini? Dalam ayat kedua dikatakan, dia Yesus, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian ada padanya, roh nasihat dan keperkasaan ada padanya, roh pengenalan akan dan takut akan Tuhan, taat kepada Allah Bapanya ada padanya, sampai dia mati di atas kayu salib. Tetapi sayang, manusia di bumi menolak dan tidak percaya dan mengenalnya. Oleh karena manusia itu menolak dia sebagai Raja Damai, maka apa kata Yesus kepada manusia itu?
Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali dan menghakimi manusia. Dan penghakimannya katakan, ya, menghakimi manusia dengan adil, bukan berdasarkan kata orang. Orang-orang yang tidak percaya, yang lemah, yang miskin, kuhakimi mereka dengan kejujuran, kata Tuhan, sesuai dengan iman dan perbuatan mereka masing-masing. Tuhan Yesus datang menghajar bumi dengan perkataannya, dikatakan di ayat 4, dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya membunuh semua orang fasik. Oleh karena mereka menolak untuk percaya dan mengenal Dia, tetap hidup di dalam dosa. Sebab itu Bapak Ibu, janganlah kita main-main dengan Tuhan. Dia pencipta dan Dia juga menghajar orang-orang melupakan Tuhan, menjadikan dirinya sebagai Tuhan, mengabaikan Tuhan, merasa dirinya mampu dan bisa melakukan segala sesuatu dan tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Allah berkata, Ia datang dan menghajar manusia di bumi. Kita tahu bersama bagaimana dengan keadaan kita di tahun 2020 yang baru memasuki bulan keempat ini. Virus corona menghajar seluruh bumi. Ekonomi dunia saat ini goncang. Itulah kalau Tuhan menghajar dan hukum bumi hanya dalam waktu yang singkat. Sekarang semua bangsa bingung. Mengapa bingung? Oleh karena orang-orang PHK yang tidak punya pekerjaan, ekonomi saat ini goncang, lumpuh. Hanya virus corona. Semua sudah kelabakan. Karena itu Bapak sekalian, janganlah kita coba-coba bermain-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan marah dan menghajar, maka semuanya menjadi tidak berdaya. Bahkan dalam waktu singkat semuanya akan lenyap. Dan Bapak Ibu, kita mau lari kemana? Beruntung virus corona ini adalah virus yang hanya menempel di tangan. Kalau seandainya Tuhan berikan virus corona bisa terbang, dia bisa melalui udara, maka apa yang terjadi dengan manusia? Anak-anak, orang tua semuanya akan mati, lenyap di bumi ini. Sebab itu, dalam setiap peristiwa yang terjadi, tangan Tuhan sedang bekerja mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta, penguasa, dan berkuasa atas semuanya, mengendalikan semuanya. Dan kita harus kembali kepada Dia, percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Itu untuk minta daripada kita. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan firman ini. Dan percayalah, bahwa satu-satunya Raja Damai yang datang membawa damai di bumi ini hanya Kristus. Kalau seandainya semua manusia percaya kepadanya dan mengenalnya,
maka dunia ini menikmati damai yang begitu sempurna. Seperti apa yang dikatakan tadi, binatang buas, harimau pun bisa tidur bersama dengan kami. Semua akan terjadi. Tapi sayang, manusia meninggalkannya. Dan inilah yang terjadi. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan akibat ulah dan dosa manusia sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, sesungguhnya Engkau mengasihi kami, menjanjikan kepada kami Raja Damai yang datang menamaikan dunia. Tapi sayang dunia menolakmu, sehingga kekecohan tetap terjadi di bumi. Ketakutan, ancaman yang selalu kami rasakan. Tuhan, sadarkanlah kami untuk menyadari keterbatasan kami dan kami memberikan diri kami